down, I know you got me, baby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agna Khairin Novitasari, NIM 530202500001. Marilah kita bersama-sama memperdalam pemahaman kita tentang keagungan dan kesempurnaan Allah SWT melalui pembahasan mengenai 20 sifat wajibnya. Mengenal sifat-sifat ini adalah kunci untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. 20 sifat wajib Allah yang harus diyakini oleh setiap muslim. Sifat-sifat ini menunjukkan kesempurnaan Allah dan membedakannya dari makhluk ciptaannya. Yang pertama, wujud, artinya ada. Maksudnya, eksistensi Allah itu bukan karena ada yang menciptakannya, melainkan ada dengan sendirinya. Sifat wujud Allah SWT ini wajib kita yakini dengan keimanan. Keyakinan terhadap adanya Allah SWT bagi manusia telah terjadi ketika manusia dilahirkan. Allah SWT adalah zat yang gaib. Akal manusia tidak akan mampu memikirkan asal zat Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, pikirkanlah tentang ciptaan Allah SWT dan janganlah memikirkan asal zat Allah SWT, sesungguhnya kamu tidak akan mampu melakukannya. Hadis riwayat Abu Syai. Yang kedua, qidam, artinya terdahulu. Itu berarti Allah SWT terdahulu dan tidak didahului oleh sesuatu. Berbeda dengan manusia yang memiliki jangkauan akal terbatas. Bahkan manusia tidak dapat mengetahui secara pasti kapan terciptanya alam semesta terjadi. Yang ketiga, baqo, artinya kekal. Semua makhluk ciptaan Allah SWT akan mati, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya. Manusia bertumbuh dan berkembang, hal itu sudah menjadi hukum alam. Berbeda dengan Allah SWT yang kekal abadi dan tidak berubah-ubah. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan semua makhluk. Allah SWT tidak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Allah SWT sama sekali tidak membutuhkan bantuan apapun dari siapapun. Yang keenam, wahdaniyah, artinya Maha Esa. Allah SWT itu tunggal, satu, dan tidak ada yang menandinginya. Yang ketujuh, qudrat, artinya kuasa. Banyak sekali bukti kekuasaan Allah SWT. Salah satunya keberadaan jagat raya yang terdiri dari berjuta bintang dan planet yang selalu bergerak dengan teratur tanpa terjadi tabrakan. 8. Iradat, memiliki arti berkehendak. Karena Allah SWT bebas menentukan kehendak tanpa ada yang memerintah dan melarangnya. Segala sesuatu yang Allah SWT ciptakan adalah atas kehendaknya. Yang kesembilan, ilmu, yang artinya mengetahui. Allah SWT memiliki ilmu yang sangat lengkap, bahkan ilmunya bersifat menyeluruh, luas, dan mendalam. Segala sesuatu, baik yang lahir maupun gaib, tidak lepas dari pengetahuan Allah SWT. Yang ke-10, hayat, yang artinya hidup. Hidup Allah SWT berbeda dengan manusia atau binatang yang memerlukan jantung yang berdenyut. Allah SWT hidup tanpa memerlukan sesuatu dan tanpa didahului oleh siapapun. 11. Sama, artinya mendengar. Allah SWT Maha mendengar. Semua suara, baik yang nyaring, samar, bahkan yang tidak dapat didengar oleh manusia sekalipun, dapat Allah SWT dengar. Cara Allah SWT mendengar tentu berbeda dengan cara makhluk ciptaannya. Yang ke-12, basar, artinya melihat. Allah SWT dapat melihat segala sesuatu, baik yang besar ataupun kecil, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Penglihatan Allah SWT tanpa batas. Teknologi canggih manusia sekalipun tidak dapat melampaui atau mengimbangi penglihatan Allah SWT. 13. Kalam, artinya berkata-kata atau berfirman. Cara Allah SWT berkata-kata tentu tidak sama dengan cara manusia atau makhluk lainnya. Allah SWT berkomunikasi dengan hambanya melalui firman atau biasa disebut dengan kalamullah. Firman Allah SWT termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang ke-14, qadiran, artinya maha kuasa. Allah SWT adalah zat yang kuasa, berkehendak dan memiliki kuasa atas apapun yang ada di dunia ini. Yang ke-15, muridan, memiliki arti maha berkehendak. Allah SWT maha berkehendak atas segala sesuatu yang Ia ciptakan.
16. Aliman berarti maha mengetahui. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada apapun yang bisa disembunyikan tanpa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. 17. Hayyan memiliki arti maha hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati dan akan terus hidup. Bahkan ketika semua makhluk mati di hari kiamat, hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang tetap hidup. 18. Sami'an adalah maha mendengar. Allah merupakan zat yang maha mendengar atas segala sesuatu. 19. Basiran artinya maha melihat. Allah dapat melihat apapun itu, bahkan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh makhluknya. 20. Mutakaliman artinya maha berfirman. Hal ini dibuktikan dengan adanya Al-Quran yang berisi firman-firman Allah. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang boleh atau mungkin ada pada Allah, tapi tidak wajib dan tidak mustahil, yaitu fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, yang artinya Allah boleh melakukan sesuatu atau boleh juga tidak melakukannya, sesuai dengan kehendaknya sendiri. Contohnya, Allah boleh menciptakan makhluk, tapi boleh juga tidak menciptakan. Semua tergantung pada kehendak Allah, bukan karena dipaksa atau diharuskan oleh siapapun. Jadi sifat jaiz Allah adalah sifat yang menunjukkan kebebasan mutlak Allah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dilanjutkan dengan 2 pertanyaan syubhat. Yang pertama, kalau Allah maha mengetahui segalanya, termasuk masa depan, berarti nasib kita sudah ditentukan. Lalu apa gunanya kita berusaha dan berdoa? Jawabannya adalah banyak orang keliru memahami takdir. Memang benar, Allah sudah tahu dan menulis semua takdir kita sejak sebelum diciptakan. Tapi ilmu Allah tidak memaksa kita. Contohnya, guru tahu muridnya gagal ujian karena malas belajar, tapi pengetahuan guru tidak membuat muridnya gagal. Murid gagal karena pilihannya sendiri. Begitu juga dengan Allah. Allah tahu semua yang akan terjadi, tapi kita tetap diberi kehendak untuk ikhtiar, untuk memilih kebaikan atau keburukan. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi, ilmu Allah tidak meniadakan usaha manusia. Allah tahu hasil akhirnya, tapi kita tetap harus berusaha dan berdoa, karena itu bagian dari takdir yang sudah Allah tetapkan juga. Pertanyaan yang kedua, kalau Allah itu maha mendengar, berarti semua suara di dunia ini masuk ke pendengaran Allah. Gimana mungkin suatu zat bisa didengar semua suara sekaligus tanpa salah dengar? Jawabannya, pertanyaan ini muncul karena membayangkan pendengaran Allah sama dengan pendengaran manusia. Padahal pendengaran Allah tidak terbatas dan tidak sama dengan makhluk. Manusia butuh telinga, jarak, dan waktu untuk mendengar. Sementara Allah mendengar tanpa batasan. Dalam satu waktu, Allah bisa mendengar semua makhluk di seluruh alam, baik yang berbisik, berdoa, atau bahkan yang diam di dalam hati. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena pendengarannya bersifat mutlak dan sempurna, bukan seperti pendengaran makhluk yang terbatas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.